got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line. Oke, sebelum kami masuk ke materi penjelasan kami, di sini saya akan menjelaskan bahwa materi kami ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia kami, di mana tugas bahasa Indonesia kami mengenai tentang memetik keteladanan dari biografi. Biografinya bisa biografi pahlawan atau tokoh-tokoh yang terkenal lainnya. Jadi kami mengambil salah satu biografi yang terkenal, yaitu biografi Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton adalah seorang ahli fisikawan, dan lebih lanjutnya akan kami jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dinamika tokoh dari Sir Isaac Newton. Dinamika tokoh Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, teolog dan penulis Inggris yang secara luas diakui sebagai salah satu matematikawan, fisikawan terbesar, dan ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa. Dia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Sebelum masuk ke materi biografi Sir Isaac Newton tentang keseluruhan biografinya, di sini saya akan menjelaskan struktur dari biografi yang akan kami jelaskan dan ceritakan. Yang pertama ada orientasi, di mana orientasi ini adalah masa-masa kecil Newton, masa kecilnya seorang Sir Isaac Newton, di mana di sini adalah permulaan. Yang kedua akan kami jelaskan tentang peristiwa atau masalah yang dihadapi oleh seorang Sir Isaac Newton, yaitu peristiwa dan masalahnya terjadi pada masa dewasa dan masa tua Newton. Dan yang terakhir ada reorientasi. Di sini adalah kesimpulan dari keseluruhan cerita tentang biografi Sir Isaac Newton. Dan cerita-cerita selanjutnya akan diceritakan dan dijelaskan oleh saya dan teman-teman kelompok saya. Masa kecil Newton. Masa kecil seorang Sir Isaac Newton. Isaac Newton dilahirkan pada tanggal 4 Januari 1643 di Woolsthorpe by Colsterworth, sebuah hamlet atau desa di county Lincolnshire. Pada saat kelahirannya, Inggris masih mengadopsi kalender Julian, sehingga hari kelahirannya dicatat sebagai 25 Desember 1642 pada hari Natal. Ayahnya yang juga bernama Isaac Newton meninggal 3 bulan sebelum kelahiran Newton. Newton dilahirkan secara prematur. Dilaporkan pula ibunya, Hannah Scott, pernah berkata bahwa ia dapat muat ke dalam sebuah cangkir yang berisi sama dengan 1,1 liter. Ketika Newton berumur 3 tahun, ibunya menikah kembali dan meninggalkan Newton di bawah asuhan neneknya, Margery Scott. Newton muda menyukai ayah tirinya dan menyimpan rasa benci terhadap ibunya karena menikahi pria tersebut, seperti yang tersingkap dalam pengakuan dosanya. Threatening my father and mother's me to burn them and the house over them. Sejak usia 12 hingga 17 tahun, Newton mengenyam pendidikan di sekolah The King's School yang terletak di Grantham, atau tanda tangannya masih terdapat di perpustakaan sekolah. Keluarganya mengeluarkan Newton dari sekolah dengan alasan agar dia menjadi petani saja. Bagaimanapun Newton tidak menyukai pekerjaan barunya. Kepala sekolah King's School kemudian meyakinkan ibunya untuk mengirim Newton kembali ke sekolah sehingga ia dapat menamatkan pendidikannya. Newton dapat menamatkan sekolah pada usia 18 tahun dengan nilai yang memuaskan. Pada Juni 1661, Newton diterima di Trinity College, Universitas Cambridge, sebagai seorang sijar atau mahasiswa yang belajar sambil bekerja.
Pada saat itu, ajaran universitas didasarkan pada ajaran Aristoteles. Namun Newton lebih memilih untuk membaca gagasan-gagasan filsuf modern yang lebih maju seperti Descartes dan astronom seperti Copernicus, Galileo, dan Kepler. Pada tahun 1665, ia menemukan teorema binomial umum dan mulai mengembangkan teori matematika yang pada akhirnya berkembang menjadi kalkulus. Oke, baiklah, saya akan menceritakan tentang masalah dan peristiwa yang dihadapi pada masa dewasanya Newton. Oke, baiklah, saya akan menceritakan tentang masalah dan peristiwa yang dihadapi pada masa dewasanya Newton. Dari tahun 1670 sampai dengan 1672, Newton mengajar bidang optika semasa periode ini. Ia menginvestigasi refraksi cahaya, menunjukkan bahwa kaca prisma dapat membagi-bagi cahaya putih menjadi berbagai spektrum warna, serta lensa dan prisma keduanya akan menggabungkan kembali cahaya-cahaya tersebut menjadi cahaya putih. Pada akhir 1668, dia berhasil memproduksi teleskop pantul pertamanya. Pada tahun 1671, Royal Society meminta demonstrasi teleskop pantulnya. Minat mereka mendorongnya untuk menerbitkan catatannya On Color tentang warna, yang kemudian dikembangkannya menjadi Optics. Pada tahun 1679, Newton kembali mengerjakan mekanika benda langit, yaitu gravitasi dan efeknya terhadap orbit planet-planet, dengan referensi terhadap hukum Kepler tentang gerak planet. Bangkitnya kembali ketertarikan Newton terhadap astronomi mendapatkan rangsangan lebih lanjut dengan munculnya komet pada musim dingin 1680 sampai 1681 yang dibahasnya dalam korespondensi dengan John Flamsteed. Principia dipublikasikan pada 5 Juli 1687 dengan dukungan dan bantuan keuangan dari Edmund Halley. Dalam karyanya ini, Newton menyatakan hukum gerak Newton yang memungkinkan banyak kemajuan dalam revolusi industri yang kemudian terjadi. Dia menggunakan kata Latin gravitas, yaitu berat, untuk efek yang kemudian dinamakan sebagai gravitasi, dan untuk mendefinisikan hukum gravitasi. Teman dekat Newton telah menyelesaikan karyanya bertahun-tahun sebelum Leibniz, namun tidak mempublikasikannya sampai dengan tahun 1693. Dia baru menjelaskannya secara penuh pada tahun 1704, manakala pada tahun 1684, Leibniz sudah mulai mempublikasikan penjelasan penuh atas karyanya. Notasi dan metode diferensial Leibniz secara universal diadopsi di daratan Eropa, sedangkan kerajaan Britania baru mengadopsinya setelah tahun 1820. Pada tahun 1699, anggota-anggota Royal Society mulai menuduh Leibniz menjiplak karya Newton. Perselisihan ini memuncak pada tahun 1711. Royal Society kemudian dalam suatu kajian memutuskan bahwa Newtonlah penemu sebenarnya dan mencap Leibniz sebagai penjiplak. Kajian ini kemudian diragukan karena setelahnya ditemukan bahwa Newton sendiri yang menulis kata akhir kesimpulan laporan kajian ini. Sejak itulah bermulainya perselisihan sengit antara Newton dengan Leibniz. Perselisihan ini berakhir sepeninggal Leibniz pada tahun 1716. Newton umumnya diakui sebagai penemu teorema binomial umum yang berlaku untuk semua eksponen. Ia juga menemukan identitas Newton. Newton umumnya diakui sebagai penemu teorema binomial umum yang berlaku untuk semua eksponen. Ia juga menemukan identitas Newton. Metode Newton mengklasifikasikan kurva bidang kubik, memberikan kontribusi yang substansial pada teori beda hingga, dan merupakan yang pertama untuk menggunakan pangkat pecahan serta menerapkan geometri koordinat untuk menurunkan penyelesaian persamaan Diopantus. Ia dipilih untuk menduduki jabatan Lucasian Professor of Mathematics pada tahun 1669. Nah, begitulah perjuangan sekaligus peristiwa dan masalah yang dihadapi oleh Newton pada masa dewasanya. Selanjutnya akan diceritakan tentang masa tuanya dan juga masalah yang dihadapi pada masa tua Newton yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Masa tua Newton. Newton adalah anggota parlemen Inggris dari tahun 1689 sampai 1690 dan pada tahun 1701. Namun, menurut beberapa laporan komentarnya, di parlemen hanyalah keluhan tentang aliran udara dingin dalam ruangan dan permintaan agar jendela ditutup. Newton pindah ke London untuk menempati posisi pengawas percetakan uang logam kerajaan Royal Mint pada tahun 1696.
Posisi yang didapatkannya berkat dukungan Charles Montagu, Earl pertama Halifax yang pada saat itu menjabat Councillor of Exchequer. Dia bertanggung jawab atas pencetakan kembali uang logam Inggris, tugas yang sebenarnya tumpang tindih dengan Lord Lucas, Gubernur Menara London. Dia juga mendapatkan pekerjaan deputi pengawas cabang sementara Chester untuk Edmund Halley. Sebagai empu percetakan uang logam pada tahun 1717, Newton memindahkan standar pound sterling ke standar perak dari standar emas dengan menentukan hubungan bimetalik antara koin emas dan koin perak yang menguntungkan koin emas. Ini menyebabkan koin perak sering dilebur dan dikapalkan keluar Britania. Newton diangkat sebagai Presiden Royal Society pada tahun 1703 dan menjadi rekan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis atau Académie des Sciences. Pada April 1705, Ratu Anne mengangkat Newton sebagai kesatria pada saat kunjungan ke Trinity College, Cambridge. Pengangkatan ini kemungkinan didorong oleh perhitungan politik sehubungan dengan pemilihan parlemen pada bulan Mei 1705. Daripada pengakuan karya-karya ilmiah Newton ataupun jasanya sebagai empu percetakan uang logam, Newton adalah ilmuwan yang kedua yang diangkat sebagai kesatria setelah Francis Bacon. Mendekati akhir hayatnya, Newton bertempat tinggal di Cranborough Park dekat Winchester dengan kemenakan perempuan dan suaminya sampai wafatnya pada tahun 1727. Newton wafat dalam tidurnya di London pada tanggal 31 Maret dan dikebumikan di Westminster Abbey. Oke, setelah tadi diceritakan dan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya biografi mengenai Sir Isaac Newton, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari biografi Sir Isaac Newton tersebut. Kesimpulan biografi Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton merupakan seorang yang sangat berpengaruh dalam bidang fisikawan, matematikawan, alkimiawan, ahli astronomi, filsuf alam, teolog, dan penulis Inggris yang secara luas diakui sebagai salah satu matematikawan, fisikawan terbesar, dan ilmuwan yang paling berpengaruh sepanjang masa. Sampai sekarang pun, Newton masih sangat berpengaruh di kalangan ilmuwan. Sebuah survei tahun 2005 yang menanyai para ilmuwan dan masyarakat umum di Royal Society mengenai siapakah yang memberikan kontribusi lebih besar dalam sains, apakah Newton atau Albert Einstein, menunjukkan bahwa Newton dianggap memberikan kontribusi yang lebih besar. Itulah kesimpulan dari biografi Sir Isaac Newton, and thank you for watching.